Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Walks of Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Bapak Elias Zulkifli dari Medan. Beliau akan membawakan tema pembasuhan kaki dalam budaya Yahudi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, saya mohon kesediaan Ibu Deborah Indra untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Saya silahkan Bu Deborah. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan hati kita. Kita berdoa supaya apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli masuk dalam hidup kita, dimasak dengan Roh Kudus, memberikan pengertian, penjabaran yang baru dalam hidup kita lewat Roh Kudus, memberikan pencerahan. Bapak Surgawi, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami dari berbagai kota, provinsi, negara, untuk Kau satukan kami, memuliakan namamu, memuji namamu, dan menikmati pengajaran demi pengajaran yang telah disiapkan oleh FWF, semuanya demi untuk kemuliaan namamu Tuhan, supaya namamu makin diperluas, makin diperdalam di dalam kehidupan kami, semua manusia yang ada di muka bumi ini ikut mendengarkan dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tolong ya Bapak Surgawi, Pak Zulkifli, supaya apa yang diterangkan, apa yang disampaikan pada kami, semuanya datangnya daripadamu, Engkau yang mengurapi, menjadikan semua kami yang mendengarkan, mendapatkan berkat, mendapatkan manfaat dari khotbah malam ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang baru, memperlengkapi kami. Semua apa yang kurang Engkau perlengkapi lewat pengajaran-pengajaran. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami yang mendengarkan, tanah hati kami Engkau urapi, sehingga tidak ada sedikit pun yang dicuri oleh iblis. Apa yang disampaikan daripadamu utuh kami terima di dalam nama Yesus. Setiap iblis yang hendak mencuri kata kalimat sehingga kami tidak bisa dengar, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami terima dengan sukacita. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Pak Elias Zulkifli. Saya berikan waktunya untuk Bapak. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin share dulu, saya langsung aja ya. Oke, semua sudah dapat ya. Pembahasan kita malam hari ini adalah membasuh kaki dalam perspektif Yahudi kuno. Nah, kita akan belajar malam hari ini tentang sejarah pembasuhan kaki mulai dari sejak zaman Abraham sampai ke zaman gereja dan relevansinya dengan zaman sekarang seperti apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Langsung saja ya, karena mengingat waktu juga. Nah, membasuh kaki para tamu ini sejarahnya dimulai dari kisah Abraham dulu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum makan itu merupakan suatu tanda penyambutan di Timur Dekat atau Timur Tengah kuno. Sebagaimana yang tercermin dalam kisah kunjungan Tuhan kepada Abraham bersama para tamu surgawi ya, dua malaikat lagi dalam Kejadian 18 ayat 4. Kalau kita baca mulai dari Kejadian 18 ayat yang pertama, kemudian Tuhan ya menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Selanjutnya biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jadi, di zaman Abraham,
Kalau ada tamu, itu diberi air supaya membasuh kaki dan itu dipersilahkan untuk makan. Jadi dari sini kita sebenarnya sudah paham Bapak Ibu bahwa dalam perspektif Yahudi kuno atau mungkin di zaman Abraham pada waktu itu mungkin belum begitu dikenal dengan Yahudi tapi Ibrani. Ya jadi para tamu itu sebelum masuk ke rumah disiapkan air, diberikan air untuk membasuh kaki mereka dan baru diundang makan bersama dengan tuan rumah ya. Nah, jadi tamu itu tidak akan makan terlebih dahulu, tidak akan disiapkan hidangan terlebih dahulu sebelum tamu itu mencuci atau membasuh kakinya. Nah, hal itu berlanjut terus di Kejadian 19 ayat 2. Kalau tadi 3 yang dijamu oleh Abraham dan 2 malaikatnya itu berangkat ke Sodom, ya. Hal yang sama sebenarnya dilakukan oleh Lot. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jadi, setiap tamu yang diundang masuk ke dalam rumah seseorang atau tuan rumah itu ya memiliki suatu tradisi bahwa mereka mencuci kaki mereka terlebih dahulu. Ya, mengingat juga kalau daerah Timur Tengah ya jadi penuh dengan debu, mungkin kotor atau bagaimana. Jadi sebelum masuk ke rumah tamu, jadi tuan rumah tamu itu tanda kutip ya memiliki suatu custom atau kebiasaan dipersilahkan untuk mencuci atau membasuh kakinya terlebih dahulu. Nah, kita lihat lagi di Kejadian 24 ayat 32 pun ketika hamba Abraham mau mencari pengantin atau istri dari Ishak, maka dia pergi ke daerah Mesopotamia dan kita baca di sini juga, masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkan nyala pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, dari sini kita bisa lihat bahwa tamu itu tidak akan makan sebelum membasuh kaki mereka masuk ke rumah tuan rumah yang mengundang. Nah, sampai juga di Kejadian 43 ayat 24, setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikanlah air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Jadi ini adalah suatu kebiasaan di Ibrani kuno, di Yahudi kuno. Jadi ada orang tamu itu sebelum masuk ke rumah dipersilakan untuk membasuh kaki mereka terlebih dahulu. Begitu juga terjadi di Hakim-Hakim 19 ayat 21. Sesudah itu dibawanya dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki. Perhatikan, makan dan minum. Jadi sudah banyak contoh Bapak Ibu yang kita lihat bahwa dalam Timur Tengah kuno, dalam Ibrani kuno, seorang yang mau masuk ke rumah, itu tamu itu dipersilahkan untuk mencuci kaki mereka terlebih dahulu, baru bisa makan dan minum bersama dengan tuan rumah. Nah, jadi pembasuhan itu dilakukan sendiri oleh tamu yang datang Bapak Ibu. Ya walaupun tamu tidak langsung membasuh walaupun tuan rumah itu tidak langsung membasuh, tapi sudah disiapkan air untuk membasuh kaki mereka sebelum diajak makan bersama oleh tuan rumah itu. Jadi tamunya sendiri yang membasuh kaki mereka, si tuan rumah mempersiapkan air untuk membasuh kaki mereka. Nah, pembasuhan kaki itu mulai mengalami perkembangan, masuk ke ranah rohani, bukannya sekedar budaya lokal lagi. Kalau kita baca di dalam Keluaran 30 ayat 19, pembasuhan kaki itu diwajibkan bagi mereka yang akan datang ke hadirat Allah di tempat kudus, di tabernakel, maupun juga di tempat di bait suci, nanti kita akan lihat ya. Kalau kita baca di dalam Keluaran 30 ayat 19, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan tabernakel, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Jadi ini adalah satu keharusan Bapak Ibu, seorang imam sebelum masuk ke dalam tempat kudus, melayani, mengambil pelayanan imamat, maka mereka diwajibkan untuk membasuh kaki dan tangan mereka. Kalau tidak, konsekuensinya jelas bahwa mereka akan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian, dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya bagi dia,
dan bagi keturunannya turun-temurun. Ya, jadi seorang imam, seorang pelayan Tuhan diwajibkan mencuci tangan dan kakinya sebelum menyelenggarakan ibadah, sebelum mempersembahkan korban, sebelum masuk ke kemah pertemuan ke ruang kudusnya Tuhan. Nah, pembasuhan itu dilakukan sendiri oleh para imam sendiri ya. Jadi sebelum mereka masuk ke kemah pertemuan atau sebelum mempersembahkan korban ke mezbah, mereka lah yang melakukan pembersihan, pembasuhan tangan dan kaki mereka. Nah, tempat air untuk membasuh tangan dan kaki mereka itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, menurut sejarah dalam Zefahim 19b, wadah penampungan air itu harus cukup membersihkan 4 orang imam. Ya, itu standar di dalam tabernakel dan bait suci. Jadi para imam itu membasuh tangan dan kakinya dalam posisi berdiri secara simultan. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa dapat gambarannya adalah ketika melihat saudara-saudara kita atau kami yang dulu ngambil air wudhu, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke dalam ruang kudus, sebelum masuk dalam mengadakan ibadah, para imam diwajibkan untuk, ya bahasa yang keren yang mungkin yang lebih bisa memudahkan Bapak Ibu memahami adalah mengambil air wudhu terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang kudusnya untuk menyelenggarakan ibadah di sana. Nah, hal yang sama. Nah, kemarin ada yang mengatakan, Pak Jul, apakah ini suatu bentuk meniru dari budaya Yahudi? Ya, saya pikir ya, karena Yahudi duluan, saya pikir itu ada relevansinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam The Works of Josephus ya, di dalam gerbang-gerbang itu terdapat bejadang kuningan untuk penyucian. Ini di bait suci dengan sebuah baskom di bawahnya dengan bahan yang sama. Tempat para imam mencuci tangan dan memerciki kaki mereka. Jadi sudah disiapkan tempat untuk mencuci tangan para imam sebelum masuk ke bait suci. Ya, gambarannya adalah mungkin bahasa yang lebih tepat adalah seperti mengambil air wudhu. Ya, jadi kalau sebelumnya kita kembali lagi, kalau tadi kita bicara tentang budaya lokal dan sudah masuk ke ranah rohani, nah ini, kalau sebelumnya tuan rumah itu mempersiapkan air untuk membasuh kaki tamu itu sebelum diajak makan bersama, pada perkembangannya para budak pun mengambil peranan membasuh kaki para tamu yang datang. Kalau tadi di awal kita sudah lihat bahwa tamu tuan rumah menyiapkan tempat atau air untuk tamu-tamu mempersiapkan mencuci kaki mereka, membasuh tangan mereka sebelum diajak masuk ke rumah si empunya rumah ya. Nah, pada perkembangannya budak pun mengambil peranan itu. Jadi pekerjaan budak pun akhirnya bukan hanya sekedar mempersiapkan air bagi tamu-tamu tuan rumah, tetapi juga mereka yang membasuh kaki tamu-tamu tuan rumah. Nah, bukti pernyataan eksplisitnya itu bisa kita temukan di dalam 1 Samuel 25 ayat 41. Ini bicara tentang Abigail yang akhirnya diperistri oleh Daud. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 25 ayat 41, lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan, ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Jadi budak pun pada zaman itu berfungsi untuk mencuci kaki para tamu-tamu. Walaupun sebenarnya Abigail tidak menjadi hamba Daud, tetapi perkataan Abigail ini menunjukkan bahwa salah satu peranan budak dalam pekerjaan yang paling rendah yang dilakukannya adalah membasuh kaki para tamu-tamu. Jadi, membasuh kaki para tamu-tamu itu dilakukan oleh budak pada perkembangannya. Nanti kita akan lihat relevansinya bagaimana pembasuhan kaki itu akhirnya masuk ke dalam ajaran Kristus. Karena ingat, bicara tentang budak. Nah, kita masuk dalam perjanjian baru. Di dalam Markus 1 ayat 7, ini perkataan Yohanes Pembaptis, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku di situ adalah Yohanes Pembaptis, akan datang ia, yaitu adalah Mesias, yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dalam budaya Ibrani, membasuh kaki dianggap sebagai tugas yang kasar, pekerjaan yang sangat rendah sekali. Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan Yohanes Pembaptis bahwa ia tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Itu sebenarnya memiliki arti ia tidak layak membasuh kaki Mesias yang akan datang di dalam Markus 1 ayat 7 tadi. Ini melambangkan, mencerminkan kerendahan hatinya yang dalam.
Jadi kalau bicara tentang membasuh kaki orang, kaki saudara kita seiman, itu sebenarnya menunjukkan kerendahan kita dibandingkan dengan orang itu. Ingat tadi Bapak Ibu di atas, pada perkembangannya budak itu akhirnya dipakai peranannya untuk mencuci, membasuh kaki para tamu-tamu. Nah, di dalam perjanjian baru ketika diingatkan tentang membuka tali kasut, artinya itu mencuci atau membasuh kaki orang itu menunjukkan bahwa saya secara strata sosial, saya secara fungsi jauh lebih rendah dari Anda yang kakinya saya basuh atau saya cuci. Ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Kristus melakukan itu sebagai teladan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, jadi ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ini adalah salah satu bukti kerendahan hati Sang Firman itu, Sang Mesias itu, guru sekaligus Tuhan itu mau membasuh kaki murid-muridnya. Kita tadi udah bahas di kitab 1 Samuel, bahwa Abigail itu langsung mengatakan bahwa aku mau menjadi hamba Daud yang membasuh kaki para tamu-tamunya. Nah, pekerjaan hambalah yang membasuh kaki orang. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan ini sebagai suatu model bagi kita orang Kristen yang mau merendahkan diri, membasuh kaki orang, padahal sebenarnya dia lebih tinggi daripada orang yang dibasuh kakinya. Tetapi itu adalah suatu model bagi kita, khususnya Sang Firman itu, Sang Kristus itu menjadi contoh mau merendahkan diri dengan membasuh kaki murid-muridnya, orang yang lebih rendah dari dia. Ya. Nah, jadi ini adalah suatu pelajaran tentang kerendahan hati, prinsip besar dalam pelayanan yang rendah, dan pentingnya murid untuk mengambil jalan Tuhan, bukan jalannya sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca, barang siapa mau menjadi yang terbesar, dialah harus menjadi hamba di antara semuanya. Nah, teladan itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan sebelum naik ke kayu salib, melalui pembasuhan kaki para murid-muridnya. Jadi, pembasuhan ini maksudnya adalah untuk orang yang lebih rendah dari diri kita, tapi kita membasuh kaki mereka. Itu gambarannya pembasuhan kaki, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa kita merendahkan hati kita, merendahkan derajat kita untuk melayani orang yang lebih rendah dari kita secara status sosial, secara strata, dalam hal pelayanan juga. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38, ini bicara tentang pembasuhan kaki yang tidak biasa, ya. Ini dilakukan oleh seorang perempuan yang berdosa. Ingat, ini bukan bicara Maria Magdalena, Bapak Ibu. Nanti sekali waktu saya akan bahas di YouTube channel bahwa perempuan yang menangis itu, yang meminyaki kaki Tuhan Yesus itu dan menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya, membasahi kakinya dengan air mata, itu bukan Maria Magdalena. Itu yang lain, nanti sekali waktu saya akan bahas itu, ya. Kita lihat di sini. Ketika perempuan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi, dan seterusnya. Nah, wanita yang disebut sebagai pendosa ini tentu Bapak Ibu bisa hafal, tentu ingat dengan kisah Lukas 7 ayat 37 sampai 38 dan seterusnya ini. Menunjukkan tindakan kasih sekaligus kerendahan hati yang luar biasa ketika dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya di dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 50, dan tindakan perempuan ini melampaui penerimaan tamu yang biasanya datang, sekaligus menggambarkan pertobatan dan penerimaan pengampunan. Ya. Jadi ini ada dua yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu. Ketika seseorang yang lebih besar dari kita membasuh kaki kita, itu adalah menunjukkan bahwa orang itu mau merendahkan diri dan melayani kita.
Namun misalnya ketika kita membasuh orang yang lebih tinggi dari kita dan disertai dengan pertobatan, apalagi tadi sempat cerita tentang pengampunan, itu adalah satu bentuk bahwa kita mau menerima pengampunan itu, mau bertobat dari dosa-dosa kita, mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan terhadap orang itu. Jadi ada dua, Bapak Ibu, ada dua versi. Ketika orang yang lebih besar dari kita, lebih tinggi dari kita secara strata sosial, membasuh kaki kita, maka orang itu menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Tapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ritualistik. Tetapi kalau kita yang lebih rendah membasuh orang yang lebih tinggi dari kita secara strata sosial, tapi kita mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, itu adalah satu bentuk bahwa kita mau bertobat dan kita siap untuk menerima pengampunan, bukan dari orang itu, tetapi dari Tuhan tentunya. Ya. Nah, pembasuhan kaki pada perkembangan gereja juga mengalami perkembangan. Ya, kalau kita lihat di sini di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-10, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, ini bicara tentang para janda, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Jadi dalam gereja Kristen mula-mula, salah satu peranan janda dalam kehidupan Kristen mula-mula adalah pelayanan mencuci kaki saudara seiman, mempersiapkan air buat saudara-saudara seiman. Ya. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu, dalam di International Standard Bible Encyclopedia, keramah tamahan diharapkan dari semua orang, tetapi khususnya para janda yang ditugaskan untuk mengakomodasi para tamu yang jumlahnya mungkin banyak karena Injil disebarkan dari desa ke desa dengan berjalan kaki. Jadi para janda itu melakukan pelayanan mengakomodasi para tamu supaya tamu bisa mencuci kaki mereka sebelum masuk ke rumah untuk diundang atau makan bersama. Nah, mengikuti teladan Tuhan itu, janda itu harus membuktikan kerendahan hatinya dengan melakukan tugas yang paling rendah sekalipun. Tentu yang diharapkan jandanya bukan yang muda, Bapak Ibu. Janda yang sudah tua, atau ya janda yang sudah tua yang diharapkan di sini, yang mungkin anaknya, ya atau mungkin usianya lebih muda dari dia, tetapi janda yang lebih tua ini mau menyiapkan air atau bahkan mungkin mencuci kaki ya murid-murid yang lebih muda. Nah, itu adalah satu bentuk teladan kerendahan hati. Ya, selanjutnya seiring dengan perkembangannya dalam kekristenan, ya, pada gereja mula-mula membasuh kaki itu dipraktekkan sebagai ritus ya, ritual pembasuhan kaki pada katekumen yang baru dibaptis, dan ritual itu dipraktekkan secara luas. Selama kebaktian Kamis Putih di gereja Barat dan gereja Timur itu dilakukan. Di Sinode Toledo pada tahun 694, Spanyol menjadi yang pertama membuktikan praktek itu, kemudian Roma melakukan praktek itu di abad ke-11, terus lanjut sampai ke gereja Protestan sampai sekarang, ya mungkin yang melakukan itu di dunia barat sana ada Moravian Brethren, Mennonite, dan Advent hari ke-7 atau yang kita sebut dengan Adventis, Bapak Ibu. Jadi itulah perkembangan dari membasuh kaki kalau kita belajar mulai dari yang pertama dari Abraham, sejarah Abraham, Lot, dan terus masuk ke generasi-generasi berikutnya sampai di zaman hakim-hakim, terus berlanjut ke zaman ke zaman Daud, di mana hamba itu mengalami pembasuhan kaki itu mengalami perubahan, perkembangan yang awalnya tamu yang mempersiapkan air akhirnya dikerjakan oleh budak, dan terus di zaman imamat seorang imam tidak boleh masuk ke ruang kudus mengadakan kebaktian sebelum membasuh kaki dan tangan mereka. Nah, bercampur di zaman Tuhan Yesus sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, begitu bahwa membuka tali kasut artinya mencuci kaki, membasuh kaki itu adalah pekerjaan yang rendah. Ketika itu diterapkan dalam pelayanan, membaur di dalam budaya dan pelayanan, maka itu adalah satu bentuk kerendahan hati. Orang yang statusnya lebih tinggi tetapi mau membasuh kaki orang yang statusnya yang lebih rendah. Nah, kalau dilakukan oleh orang yang statusnya lebih rendah dengan orang yang lebih tinggi, membasuh kaki orang yang statusnya lebih tinggi, itu masuk ke dalam ranah pertobatan. Tetapi ketika orang yang ranahnya status sosialnya lebih tinggi membasuh kaki orang yang status sosialnya lebih rendah, itu menunjukkan kerendahan hati.
Pada perkembangannya terus berlanjut di zaman gereja mula-mula, dan itu dilakukan oleh janda-janda tua, mempersiapkan air supaya membasuh kaki mereka, para tamu-tamu, apalagi khususnya para penginjil-penginjil yang datang dari kota-kota mana. Nah, para janda-janda itu mempersiapkan, bahkan mencuci kaki yang usianya lebih muda daripada janda. Nah, kemudian berlanjut ke zaman gereja juga, bahwa gereja mula-mula pun mempraktekannya ya, gereja barat, gereja timur, dan tentu ada gereja Protestan juga menerapkan ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu, ada di antara kita mungkin di gereja yang menerapkan hal ini, mungkin nanti kita bisa masukkan ke dalam sesi diskusi. Mungkin itu saja untuk perkenalan bahan materi dari saya. Jadi kalaupun nanti ada masuk dalam sesi diskusi, kita boleh sesi diskusi, dan saya serahkan kepada Ibu Ayu. Mohon ditutup dengan doa dulu, Pak. Setelah itu kita diskusi. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kami bisa belajar bagaimana sejarah pembasuhan kaki yang sudah ada sejak zaman Abraham, berkembang di zaman hakim-hakim, lanjut ke zaman Daud, lanjut ke zaman Tuhan Yesus, di mana mempersiapkan pelayanan dan itu membaur di dalam kehidupan pelayanan, dan khususnya juga para imam-imam-Mu yang tidak akan bisa masuk ke ruang kudus-Mu sebelum membasuh kaki dan tangan mereka. Dan itu juga masuk ke dalam zaman gereja, jemaat mula-mula, dan sampai berlanjut sampai sekarang. Kami bersyukur untuk materi hari ini, dan biarlah Tuhan itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga bisa menerapkan itu, meniru teladan Kristus itu, setinggi apapun mungkin strata sosial kami dalam pelayanan kami Tuhan, tapi kami mau belajar mengikuti teladan Yesus, merendahkan diri di hadapan-Mu, atau mungkin kami yang memiliki kesalahan dengan orang yang statusnya lebih tinggi dari kami, itu menunjukkan bahwa kami mau bertobat di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan Tuhan. Hamba-Mu selesai dan mungkin dilanjutkan dengan sesi diskusi, tetap pimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Elias Zulkifli yang sudah membagikan firman Tuhan malam hari ini. Baik, saya akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita ataupun yang ingin menambahkan. Silahkan Bapak Ibu. Pak Elias, waktunya sampai jam berapa bisa diskusi? Saya bisa sampai jam 10, Ibu. Baik, oke Pak. Ya. Silahkan Bapak Ibu, atau sudah jelas? Nah, atau mungkin saya yang bertanya, apakah di antara Bapak Ibu sudah ada yang melakukan pembasuhan kaki di gereja? Seperti apa prosesnya, boleh di-sharingkan sehingga kita bisa komparasi dengan Alkitab, benarnya di mana atau mungkin kelirunya di mana, sehingga kita bisa sama-sama. Atau memang nggak pernah sama sekali Pak Jul, ya sudah kita bisa atau mungkin di sini ada hamba-hamba Tuhan, nah boleh ya, seperti yang udah kita bahas ya, pembasuhan kaki itu mutlak dilakukan oleh para murid. Atau kami di gereja kami belum pernah Pak, saya udah Kristen sampai berapa puluh tahun belum pernah membasuh kaki dan dibasuh kaki. Nah, itu sebenarnya itu adalah gambaran ya. Jadi kita bisa lihat ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mungkin sharing. Oh iya Pak, saya belum pernah sekalipun usia saya udah sampai 70 tahun, 60 tahun belum pernah ada melihat membasuh kaki, gembala saya membasuh kaki kami belum pernah, atau saya juga membasuh kaki belum pernah. Padahal sebenarnya tadi udah kita bahas ya di dalam kitab Yohanes, Kristus itu menjadi teladan, maka kita pun harus saling membasuh kaki. Atau saya perempuan Pak membasuh kaki laki-laki, atau saya laki-laki Pak membasuh kaki perempuan. Nah, ini perlu kita sharingkan bersama supaya pas bagaimana sesuai dengan firman. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atau kalau sudah jelas. Baik. Recordingnya saya tutup dulu ya. Silakan.